saudara jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Yesus. Shalom. Shalom. Mari kita tundukkan kepala kita sembah Tuhan. Haleluya. Anak-anakmu pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terlebih-lebih Tuhan Yesus pada hari ini kami boleh memperingati hari Paskah Tuhan. Kami mengingat kembali pengorbanan Yesus dan kami mengingat kembali Engkau mau bangkit bagi kami. Yesus adalah Tuhan kami yang hidup.
bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya.
yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Nyatakan segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat di hidupku. Karena salib-Mu memberiku kehidupan. Karena salib-Mu memberi kemenangan. Kuasa salib-Mu Haleluya.
Saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak bagi nama-Mu. Kami mau lebih lagi bersuka cita bagi nama Tuhan. Merayakan bahwa Yesus telah bangkit bagi kami. Yesus sudah hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Dan saat ini kami sepakat menolak setiap pekerjaan si jahat yang mengganggu ibadah kami. Semuanya kami hancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap bersuka cita di dalam Engkau. Haleluya, bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari bangkit Bapak Ibu Saudara. Kita akan menaikkan pujian kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Bersama Yesus Tuhan, ku menang.
tunjukkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Allah kita sudah bangkit, amin. Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Yesus bangkit, bersoraklah. Hey! Yesus bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Yesus dahsyat di tempat kudus-Nya. Yesus bangkit, bersoraklah. Hey! Yesus bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Yesus dahsyat di tempat kudus-Nya. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat di tempat kudus-Nya. Semuanya bersukacita. Amin. Angkat satu pujian lagi, oh musuh-musuh Deja mati. Musuh-musuh tidak mati. Musuh-musuh terkejam mati. Beno ailah beno muala. Beno muala kera Yesus. Pamalari era-era. Beno muala kera Yesus. Pamalari era-era. Oh, ingeta bazo gemi-gemi.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati hidup kami satu minggu yang telah kami lalui. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepada kami berkat yang luar biasa yang tidak dapat kami hitung. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami bagi Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas kasih, atas berkat-Mu yang telah kami terima dalam hidup kami. Terimalah setiap persembahan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Amin. Kami kita angkat pujian kita bukan dengan kekuatanku. Dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkau aku
kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya melingkupi, menyertai, memelihara kita sekalian di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan ini dan saya memakai Alkitab Holy Bible. Ini namanya saja bahasa Inggris, tapi sebenarnya ini adalah IMB Indonesia Modern Bible. Karena selama kami di Medan, gereja YHS, Yesus Hidup Sejati, dekat dengan tempat kami. Jadi buat apa jauh-jauh? Kami ikut saja ibadah di situ. Kami diberikan Alkitab ini. Dan di dalam isinya ada sedikit perbedaan-perbedaan nanti. Perbedaan-perbedaan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Sama isinya. Tetapi ada perbedaan tulisan mengenai penerjemahannya. Baik saudara, kita buka Efesus. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Saya sendiri yang baca dan kita menyimak dalam Alkitab kita masing-masing. Sekali lagi saya katakan Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Judul perikopnya berkat melimpah dari Elohim. Terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah memberkati kita dengan segala berkat rohani dalam surga. Dia telah memilih kita sebelum dunia ada, dan oleh karena kasih Dia menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dia telah menentukan kita sebelumnya dan mengangkat kita sebagai anak baginya melalui Yesus Kristus sesuai dengan perkenanan dan kehendaknya, untuk memuji kemuliaan anugerahnya, dan olehnya Elohim telah menerima kita di dalam Putra yang terkasih. Di dalam Kristus dan melalui darahnya kita beroleh penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim yang telah Dia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan kebijaksanaan. Dia telah menyingkapkan rahasia kehendaknya sesuai dengan perkenanan yang telah Dia rencanakan di dalam Kristus, sebagai persiapan penggenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus, baik yang di surga maupun yang di bumi. Di dalam Kristus kita juga telah ditentukan untuk mendapatkan warisan sesuai dengan rencana Elohim yang mengerjakan segala sesuatu menurut rancangan kehendaknya, supaya kita yang telah menaruh harapan di dalam Kristus dapat menjadi pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, setelah mendengar firman kebenaran yang di dalam Dia kamu juga setelah mendengar firman kebenaran
yaitu Injil keselamatanmu, setelah kamu percaya, kamu juga dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Roh Kudus itu merupakan jaminan warisan hingga pada datangnya hari penebusan kita sebagai miliknya untuk memuji kemuliaannya. Sampai di situ bacaan firman Allah. Saudara-saudara yang kekasih, Paskah adalah melewatkan. Karena di Mesir, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sedang berada dalam penderitaan keras. Penderitaan keras. Sehingga Musa disuruh oleh Tuhan untuk memimpin mereka keluar dari Mesir. Dan dari Tuhan sendiri mengunjuk Paskah ini. Sesuai dengan Keluaran pasal 12 ayat 13. Bahwa setiap rumah, setiap orang kepala rumah tangga menyediakan, mengambil domba dan disembelih, dan darahnya dioleskan di ambang pintu. Sehingga apabila Tuhan malam-malam lewat, dia melihat darah itu ada di pintu. Nyata bahwa orang yang ada di dalam rumah itu adalah orang Israel. Sehingga Tuhan melewati, tidak ada kematian di dalam rumah itu. Tetapi setiap orang yang tidak ada darah itu, semua anak-anak sulung di dalam rumah itu meninggal dunia. Jadi orang Israel tidak ada usahanya untuk mempertahankan, untuk tidak mati. Tidak ada usahanya. Bahkan mereka terkejut, mengapa kita tidak mati, orang di sana mati. Tetapi semuanya itu adalah usaha Tuhan sendiri. Tidak ada usaha orang Israel untuk mempertahankan, untuk mereka tidak kena tulah. Jadi itulah makanya Paskah ini orang yang tidak layak menjadi dilayakkan. Itulah anugerah. Bangsa Israel layak untuk tidak kena tulah. Dan di dalam pikiran saya, kalau Paskah itu adalah dalam perjanjian baru, ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan oleh Yahweh, itu Yesus sendiri dengan pengorbanannya di kayu salib. Dia telah menyelesaikan semuanya, penghapusan dosa di kayu salib. Maka orang kita ini, orang Kristen seluruh dunia pada masa sekarang ini sudah dilayakkan Tuhan. Masing-masing, tidak ada sebenarnya usaha kita untuk mempertahankan kita untuk tidak mati oleh karena dosa kita. Tetapi Tuhan telah melayakkan kita. Itulah anugerah besar yang kita terima. Dengan hubungannya dengan Injil atau surat Efesus ini, surat Paulus ini kepada jemaat Efesus adalah kuasa darahnya dan Injil yang menyelamatkan. Saya pilih ini berarti orang-orang jemaat Efesus dilayakkan oleh Tuhan. Tidak luput juga mereka sama seperti jemaat-jemaat yang lain, bahwa semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang benar. Tetapi syukurlah kepada Allah, Ia telah menyediakan satu domba, yaitu Yesus Kristus, untuk menghapus dosa manusia. Saudara-saudara, kuasa kebangkitan Yesus Kristus ini, itu yang menjadi aplikasi dalam pemikiran saya.
Karena kita memiliki satu pengharapan bahwa Yesus yang telah bangkit ini tidak tinggal saja di bumi. Hanya 40 hari dia berada di bumi setelah bangkit. Dia naik ke sorga. Nanti pada hari Kamis tanggal berapa itu kita memperingati hari kenaikannya. Dia adalah Tuhan yang hidup. Sehingga ada janji. Setelah dia naik, dia akan turun lagi. Ya, di dalam surat Wahyu itu pasal 3 ayat 11. Alio sodo. Aku turun kembali. Beri berhujio sokel apabila hala dah pulang. Jadi sebelum Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, kita harus berjaga-jaga. Karena ia datang seperti pencuri. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus datang kembali. Kuasa kebangkitan Yesus yang menyelamatkan. Kuasa kebangkitan Yesus ini adalah menyelamatkan orang-orang berdosa. Siapa-siapa itu? Ya, tidak hanya utang secara fisik, tapi utang dosa juga. Dengan kuasa kebangkitan Yesus, maka semua utang dosa dibayar lunas. Dibayar lunas. 2 Korintus pasal 6 ayat 20. 2 Korintus pasal 6 ayat 20. Auridao batinga saya au keriso jauri badu. Dan kedua untuk kita, yakni orang berdosa itu terhina, walaupun dalam pandangan orang dunia tidak terhina, kan biasa-biasa saja. Tapi yang terhina menjadi berharga. Kuasa kebangkitan Yesus ini membawa orang yang terhina menjadi berharga. Kenapa? Ini ada aplikasi, ini ada bukti-buktinya. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 28. Saya baca begini firman Tuhan. Elohim telah memilih mereka yang tidak berarti, yang tidak berharga, bahkan tidak berarti bagi dunia, dan mereka yang dihina, serta mereka yang dianggap tidak ada, agar dia dapat meniadakan apa yang dianggap berharga, supaya tidak seorang pun dapat bermegah di hadapannya. Loh tahu soal, tapi tetap pandangan dunia, lelah dibeli-beli, terhina. Tapi daun ini angkat loh walang, diangkat, ini kita berharga, mau. Mengapa? Karena ada kuasa kebangkitan Yesus. Atau bagaimana keluarga, lelah dimiliki kuna-kuna. Baru sok kuasa kebangkitan. Diangkat orang, dipilih orang. Si terhina dah sila di pada dunia dah. Dipilih orang jual. Banyak kaki kebuka. Kuasa kebangkitan Yesus. Nah, kemudian yang dalam bahaya, akan dibebaskan.
Ulis mana irong Israeli nomik dalam Mesir. Mereka dibebaskan dari tulah, bukan karena usaha mereka. Dalam bahaya yang sudah kena nosa esoira bah berbahaya kan. Tapi Tuhan bisa melepaskan mereka. Terus mana dalam Mazmur 91 dia meluputkan dari jerat burung yang mencelakakan, yang membawa kematian, dan melepaskan dari wabah penyakit yang mematikan. Dan yang lebih nyata lagi bahwa ada 3 orang dibuang ke dalam api. Di dalamnya api mereka ada, yaitu Mesah dan Sadrach, ya, dan surat Daniel pasal 3 dan juga Abednego. Ketiga mereka ini sudah masuk dalam api, tapi mereka tidak meraung-raung di sana. Mereka tidak mati. Heran Raja Nebukadnezar, mengapa mereka tidak mati ya? Karena ada Tuhan yang melewatkan mereka. Ditarik mereka kembali dari api itu, mereka tidak akan terbakar, tidak akan hangus. Baju mereka pun tidak bau asap, karena ada Tuhan yang melepaskan. Demikian juga Daniel pasal 6 itu. Lafu bahulu ya. Itu lobalan. Lah buang ia ba lubang singa. Ya, hae ku isto lah hadir tembok ke bawah singa. Tembok ke bawah. Karena ada Tuhan yang melepaskan. Sehingga pola temannya Pak Abu dulu balangi ada melepaskan orang dari bahaya kematian. Jadi he Sadrach, he Daniel ada bahaya itu akan diluputkan, dilewatkan dari bahaya yang membawa kematian, termasuk corona. Amin. Lo akan kena itu. Kemudian menjadi hamba yang rendah hati. Tobali enoni lo walangi, tobali enoni sangi dengi ufa aurinia. Lo walangi. Si dua memakai atau memberdayakan dan mengangkat orang-orang percaya. Ya, nutur tadi gurasa bahwa diberdayakan itu ulangi na nutafadus tadi kuasa kebangkitan Yesus. Dan kita telah terpilih menjadi anak-anak Tuhan. Kemudian kita telah menjadi warga kerajaan surga. Ewa elawa ni hadu. Anak pemuya badal, anak bapak gereja badal, anak ya gereja si megah, mulia. Anak pemuya badal. Tetapi yang penting kita telah menjadi warga kerajaan surga. Tina bang gedung Roma baya ita onolowalan, anolowalan. Kita ini warga kerajaan surga. Ewa ehaba bangunan yang sederhana, so itu. Ya. Apalagi ada jaminan bahwa kita pasti akan menerima warisan. Warisan yang telah disediakan Tuhan bagi kita adalah hidup yang kekal. Dan kemudian kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dengan Roh Kudus kita telah menerima kuasa kebangkitan itu, sehingga kita ada suatu pengharapan bahwa suatu saat ini terbebani doa ya kita masuk ke dalam surga. Amin. Dan sebelumnya kita dipersatukan dengan orang-orang kudus. Yang dipersatukan dengan surga dan bumi. Kita ini dipersatukan. Leha di atau ita tawari ada. Tapi bagi nuturnya dan Bapak Suci Yesus Kristus,
kita dipersatukan dan dilambangkan dengan persekutuan kita dengan satu tubuh Yesus Kristus dan darahnya yang telah tumpah di kayu salib. Melalui perjamuan kudus kita dipersatukan dengan orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah menyaksikan kuasa kebangkitan dari antara orang mati. Kuasa kebangkitan itu telah membawa dampak positif, kasih anugerah bagi kehidupan kami masing-masing. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu ini tidak berhenti sampai di sini. Akan berlanjut terus selama kami percaya dan taat untuk mengikuti kehendak. Berkati firman-Mu ini dalam hidup kami, agar kami, semakin Engkau pakai kami menjadi alat untuk memuliakan nama. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, saya percaya hari ini kita dipuaskan oleh firman Tuhan. Hati kita, jiwa kita disegarkan oleh kebenaran firman-Nya. Dan hari ini oleh anugerah Tuhan kita diperkenankan Tuhan untuk merayakan Paskah. Dan hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Yesus Kristus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau menebus hidup, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diri kau. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus, kau menebus diri.
Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Tuhan Yesus, ini roti dan anggur ini kuduskan oleh kuasa darah-Mu, sehingga setiap kami yang makan roti dan minum anggur ini, Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan pujilah Engkau Bapa dalam nama Yesus. Amin. Pendeta Maria untuk membagikannya. Mari kita naikkan satu pujian, salibmu, salibmu yang kumuliakan. Saya mohon untuk bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Salibmu, 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 yang kumuliakan dosa
kuduskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ucaplah syukur kepada Tuhan Yesus dan makanlah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkatlah cawanmu dan dengarlah firman Tuhan yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ucaplah syukur kepada Tuhan Yesus dan minumlah dalam nama Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya.